Welcome, church! Thanking God for another day He has given us today. I'd like to invite everyone to join me in worshiping Him. Let's open up our heart. Invite the Holy Spirit to come to this place. Let's worship Him. Enjoy His presence today. He is here with us. Thank you, Jesus. Come on, let's sing. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears faith. Yes, Lord. Oh. There is a sound I love to hear. Is the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith. Yeah, yeah. Oh. Come on, sing. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Changes things, the sound of His people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship Him. Oh, wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise.
peace, sings His praise aloud, louder than anything. We bring our praises to you, Lord. We bring our worship to you. Let your name be lifted high. You deserve all the glory. You deserve all the praise. Wanna give it back to you. You've done everything on the cross, Lord. You've done everything. You've given up everything. Why don't we give it back to you? We belong to you. We belong to you, Lord. What could I say?
Halo Citygate Fellowship Church yang saya kasihi. Kembali lagi kita berjumpa. Saya senang sekali bisa menyapa saudara walaupun saya belum bisa ke sana, tetapi kita bisa bertemu lewat udara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, wahyukan kami apa yang menjadi isi hati Bapa, dilepaskan di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk membagikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya ingin membagikan juga apa yang Pastor Frankie sudah bagikan beberapa waktu belakangan ini tentang pertumbuhan rohani. Dan sekarang saya akan membahas tentang kedewasaan, tentang maturity. Ya, nah, Edwin Louis Cole itu adalah beliau sudah almarhum, beliau adalah bapak dari gerakan pria sejati, pernah berkata demikian, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ya, sayangnya kalau di Indonesia beberapa tahun yang lalu statement ini justru dipakai oleh iklan rokok. Ya, saya lihat di Jalan Sudirman di Jakarta, di jalan protokol itu gede-gede, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Nah, sebenarnya statement ini sangat betul, saudara. Ya, kita suka atau nggak suka, kita pasti jadi tua. Saudara cuman main game online tiap hari. Ya, sekarang game online apa sih yang lagi heboh, saya kurang ikutin ya, tapi saya tahu ada orang-orang yang bisa main game online sampai pagi, saudara. Ya, saya harap saudara tidak mengikuti jejak seperti itu ya. Nah, kalau saudara main game online sambil makan mie instan tiap hari, saudara tua juga. Tua juga. Tapi untuk menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Menjadi tua itu masalah usia, saudara. Ya, tidak bisa kita hindari, rambut akan memutih. Ya, kalau teman-teman di Citygate masih pada muda-muda. Nanti kalau udah masuk kepala 4, kepala 5, mulai berkeriput ya. Kalau di Indonesia rame dengan klinik kecantikan, tanam benang, muka distrika-strika biar kencang lagi. Ya, itu katanya untuk melawan penuaan. Tetapi sejatinya tua tidak bisa dihindari. Menjadi tua itu pasti, umur pasti bertambah, saudara ya. Tetapi kalau kita bicara kedewasaan, itu bicara tentang stage of mentality. Itu bicara tentang mentalitas. Itu bukan usia, tetapi apa yang ada di dalam kita. Jadi menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dan Tuhan memberikan kepada kita sebuah perjalanan waktu di mana siapapun saudara ya, tua, muda, kaya, miskin, laki, perempuan, gemuk, kurus, ganteng, kurang ganteng, jangan ganteng jelek ya, ganteng, kurang ganteng, cakep, kurang cakep, ya, wajah mulus atau bukan jerawatan, agak kurang mulus. Saudara diberikan perjalanan waktu yang sama. Siapapun saudara, Tuhan berikan 1 tahun 365 hari. Ya, dan 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Saudara tidak bisa berkata, aku lebih hebat, aku punya 25 jam loh. Enggak, kita semua hanya punya 24 jam. Nah, perjalanan waktu ini diberikan sama kepada setiap orang. Dan perjalanan waktu ini yang tidak bisa kita tolak, inilah yang menjadikan kita tua. Tetapi perjalanan waktu yang sama yang menjadikan kita tua, juga perjalanan waktu yang sama yang memberikan kita kesempatan untuk memilih kita untuk menjadi dewasa, untuk menjadi matang, untuk menjadi dewasa. Jadi perjalanan waktu yang Tuhan berikan di satu sisi membuat manusia menjadi tua, di sisi yang lain perjalanan waktu yang sama juga menjadikan kita matang, menjadikan kita dewasa kalau kita mau memilihnya. Nah, proses pendewasaan rohani adalah proses keserupaan dengan Kristus. Proses pendewasaan rohani sama dengan proses keserupaan dengan Kristus. Semakin kita dewasa, semakin kita serupa dengan Kristus. Dan pendewasaan ini harus berlangsung baik secara korporat,
ya, secara korporat, Citygate secara komunitas maupun secara individu. Mari kita baca dulu ayatnya dari Efesus pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saya mau lihat saudara memperhatikan di ayat yang ke-15 dikatakan kita semua harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Saudara, pertumbuhan kedewasaan kita tidak bisa hanya satu hal. Ketika ada imbalance, ketika ada ketidakseimbangan, maka kemelesetan, penyesatan akan sangat rawan terjadi. Ketika pengajaran hanya menekankan pada satu hal, maka imbalance dengan mudah dapat terjadi. Contoh, saya bisa saja atau Pastor Frankie bisa saja mengajarkan saudara pokoknya harus pelayanan dan kebaktian tiap hari. Kalau perlu Citygate bikin acara dari Senin ketemu Senin. Tapi saudara yang sudah menikah, saudara nggak urus keluarga, pekerjaan terlantar, ya ini bahaya. Ibarat saudara naik mobil, kenapa naik mobil enak? Karena ban mobil bulat, saudara. Saudara bisa bayangin kalau ban mobil kotak atau ban mobil benjol. Bukan bulat, ada bulat tapi ada satu yang punya penekanan lebih. Itu nggak enak, saudara ya. Itu naik mobil duk gitu. Mobil itu enak karena bulat. Semuanya seirama. Coba kalau ada yang benjol, ya nggak enak. Kayak ngoblak gitu kan pasti. Nah, pertumbuhan dalam Tuhan itu harus ke segala arah. Jadi yang benar ketika kita bertumbuh, karakter kita semakin seperti Kristus, seharusnya rumah tangga kita juga semakin serupa dengan Kristus, cara kita bekerja juga semakin serupa dengan Kristus, hubungan-hubungan kita sesama juga semakin bertumbuh. Inilah yang dimaksud pertumbuhan dalam segala hal ke arah Dia. Saya perlu menekankan ini buat keluarga Citygate yang ada di Sydney, Australia, supaya saudara memiliki kedewasaan yang seimbang. Dan saya percaya Pastor Frankie sangat menekankan hal ini juga dan menjaga keseimbangan ini. Sebab kita tidak mungkin, ya, kalau saudara hanya merasa aku makin dekat sama Tuhan, yang penting aku punya jam doa 4 jam, 5 jam. Kalau perlu bangun tengah malam sampai nggak tidur, tapi pekerjaan berantakan, kuliah saudara berantakan, rumah tangga saudara berantakan. Itu semua omong kosong. Asli omong kosong. Kalau betul saudara semakin seperti Kristus, harusnya cara kita bekerja, cara kita kuliah, cara kita berumah tangga, semuanya juga seirama. Tapi kalau kita cuma klaim, aku semakin seperti Yesus karena aku belajar kebenaran dan doa berjam-jam, tapi rumah tangga berantakan, kuliah nggak beres, ambil 4 subjek, failnya 3, 2, aduh,
Atau setiap semester ada aja yang fail. Hidup nggak bertanggung jawab. Orang tua cari uang, di Jakarta bayar dolar. Di sini kita malah main game terus sampai setiap semester ada yang fail. Itu mah nggak mungkin itu menjadi serupa seperti Kristus. Harus ke segala hal, dalam segala hal ke arah Dia. Maka pelayanan kita kan bukan hanya di gereja, tapi segala bidang kehidupan. Jadi segala bidang kehidupan yang kita jalani harus bisa diupayakan kemajuannya. Maka dalam hal ini Tuhan menginginkan gerejanya untuk mengalami ketujuh hal. Tadi ya, kalau saudara lihat dari ayat yang keberapa itu? Dari ayat yang ke-13 ya. Ada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, tidak diombang-ambingkan, permainan manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, teguh berpegang pada kebenaran dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Ketujuh hal ini akan membuat kita dewasa rohani di dalam Tuhan secara komunitas atau korporat. Ingat, kekristenan bukan Lone Ranger tapi korporat. Kedewasaan pun harus korporat, harus komunitas. Kenapa orang percaya selalu diidentikan dengan domba dan bukan kambing? Bahkan kalau kita lihat Tuhan memisahkan domba dari antara kambing. Kenapa orang percaya domba bukan kambing? Sederhana aja. Domba nggak pernah hidup sendirian. Kalau ada domba yang lagi sendirian, dipastikan itu domba lagi tersesat, lagi nyasar. Beda sama embek. Kalau embek demennya mencah-mencah. Kalau domba selalu maunya komunal, selalu maunya bersama. Dia pasti jalan bersama, dia nggak bisa sendirian. Dan ada sang gembala, Gembala agung kita Tuhan Yesus yang berdiri di depan. Tapi kita harus hidup secara komunal. Ya. Kenapa? Karena memang tidak mungkin bahwa kita bisa dewasa, kita bisa bertumbuh kalau kita sendirian. Saudara nggak akan bertumbuh rohaninya kalau saudara sendirian. Boleh saudara bilang, Pastor, saya sekali doa puasa ke Blue Mountain, saya tinggal di ujung gunung aja. Di Blue Mountain saya nggak usah ketemu siapa-siapa, pokoknya saya doa 8 jam satu hari. Saya nanti bisa rohani. Nggak akan rohani, rohana yang ada. Untuk jadi rohani, saudara memerlukan sesama. Kalau saudara cuman kayak Tarsan di hutan yang bergaul sama monyet dan nggak pernah ketemu orang, tidak akan mendewasakan. Kenapa? Karena firman yang saudara dengar itu baru konsep, baru logos. Tetapi ketika saudara bertemu dengan komunitas, saudara digesek, saudara diasah. Tentunya tidak semua orang sesuai dengan keinginan saudara. Ketika saudara diasah, ketika saudara digesek, disitulah firman yang tadi cuma konsep logos akan menjadi remah, akan menjadi nyata. Di situ baru ada kedewasaan bertumbuh. Di situ iman baru bisa bertumbuh, saudara ya. Dan saya percaya City Gate pasti kita semua juga diperlengkapi oleh semua jawatan yang ada. Kenapa tidak bisa hanya satu orang saja yang khotbah? Sebab jawatan setiap orang beda-beda. Tidak ada orang yang punya 5 jawatan. Tadi Alkitab katakan ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, guru. Masing-masing orang ya mungkin ada yang punya 2 atau 3 jawatan yang kuat. Tapi gak ada yang punya 5-5-nya kecuali Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya kekristenan selalu pelayanan tubuh. Kita nggak perlu merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Dan saudara di kota Sydney pun jangan pernah kita merasa City Gate gereja paling hebat, City Gate gereja paling benar, yang lain semuanya salah, yang lain semuanya sesat. No. Saudara, kita merupakan bagian dari tubuh Kristus yang ada di kota Sydney. Kita punya peran, gereja lain juga punya peran. Dan saya, Pastor Frank, akan pastikan supaya City Gate tetap disentuh oleh kelima jawatan ini, ya. Dan dalam kelima jawatan ini yang akan mendewasakan kita. Mungkin bisa aja kadang-kadang ada
khotbah pengajaran yang terkesannya rumit, ya, atau kurang enak didengar, nggak apa-apa. Yang penting gizi rohani saudara cukup. Kadang kalau yang, aduh nih doktrin banget sih, ini mah kagak relevan sama gua nih. Lo nggak apa-apa. Ya mau nggak mau tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah tadi kita baca. Dan mungkin kita bilang, aduh gua mah nggak usah tahu gitu-gituan deh. Loh, tidak bisa. Semua harus. Kan hidup ini bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Sebab kita bukan pusat semesta. Tuhan pusat semesta. Enggak harus apa yang kita mau kan yang terjadi. Tapi juga enggak melulu itu terus. Enggak, jadi semuanya punya bagian masing-masing. Sehingga bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Nah, sekarang saudara, dengan singkat saja, tadi saya katakan ya, menjadi dewasa itu pilihan. Pertanyaannya, apa yang harus kita pilih? Simpel aja, yang pertama kita harus pilih proses, bukan hasil yang instan. Salah satu godaan terberat dalam hidup adalah ketika kita disodorkan hal yang instan dan mengkhianati proses. Saya ulang lagi. Salah satu godaan terberat dalam hidup ini adalah ketika kita disodorkan hasil yang instan dan kita mengkhianati proses. Saudara, ini bukan isapan jempol, makanya ada banyak sekali artikel, cerita-cerita orang yang bilang gini, menang lotre jadi kaya raya dan dalam berapa tahun balik bangkrut jatuh miskin. Kenapa? Mentalitasnya belum terbentuk. Banyak orang mau instan tapi nggak mau proses. Mau gampang nggak mau proses. Tapi saya harus ingatkan, dan saudara pasti sudah sering mendengar ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Tuhan tentu berharap hasil yang baik, Tuhan mau hasil yang bagus, tetapi Tuhan lebih menghargai proses. Buktinya apa? Jutaan orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Apakah Tuhan kalah sakti sama Doraemon? Perjalanan Mesir ke Kanaan harusnya kalau jalan normal 40 hari, tapi Tuhan bikin sampai 40 tahun. Coba. Kalau tadi saya katakan, apakah Tuhan kalah sakti sama Doraemon? Memang Tuhan gak punya pintu kemana saja yang langsung menempati mereka ke tanah Kanaan. Tuhan bisa lakukan itu kalau Tuhan mau, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Sebab yang penting adalah bukan soal tanah Kanaannya, tapi apakah mentalitas orang Israel sudah siap atau belum untuk menduduki tanah Kanaan. Dan untuk mentalitas itu Tuhan harus memproses mereka. Kalau cuma untuk sekedar membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bisa bikin mujizat. Tuhan bisa kasih 10 tula, laut di depan laut Kolsom, belakang tentara Mesir, laut itu pun Tuhan bisa belah. Easy untuk Tuhan, gampang untuk Tuhan. Tapi untuk mengubah mentalitas orang Israel, untuk mengeluarkan Mesir dari hidup, dari hati orang Israel, itu yang sulit. Dan Tuhan membutuhkan proses untuk hal itu. Dan Tuhan tidak bisa dikompromi. Alkitab mencatat yang masuk hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya, sorry, gak lulus tes. Tuhan gak bisa disogok, Tuhan gak bisa diajak nepotisme. Yang gak lolos, yang gak lulus tetap tidak lulus. Tidak bisa dikasih pelicin supaya lulus. Bagi Tuhan lebih baik hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Nggak masalah, karena memang cuma 2 itu yang lulus proses. Saudara, nggak ada instan yang baik. Paulus sebelum dilepaskan dalam pelayanan, Paulus juga nggak begitu saja langsung jadi rasul hebat, boleh nulis banyak kitab. Nggak. Paulus diproses Tuhan luar biasa 14 tahun sebelum dia mulai melakukan perjalanan misi dan menulis surat yang pertama. Saya nggak bilang saudara jadi Kristen tunggu 14 tahun baru mulai pelayanan, bukan itu. Tapi saya mau menunjukkan kepada saudara semua bahwa proses adalah sangat diperlukan. Proses sangat diperlukan. Proses pendewasaan adalah proses persiapan. Ini nggak bisa di skip, harus dilalui semua orang percaya. Oh, nggak ada orang yang bisa tiba-tiba dewasa rohani. Ini proses.
Saudara kalau baru punya anak, saudara nggak bisa. Aku kasih anakku apa? Super Bowl? Atau Mala Kitchen? Atau apa? Saudara tidak bisa bilang gitu kan. Aku kasih pancake on the rock tiap hari plus ribs hurricane supaya cepat gede. Nggak bisa. Ada proses ya. Pastor Frankie juga tidak bisa kasih Edmund dari kecil langsung hurricane tiap hari, nah biar cepat gede ya. Nggak bisa. Semua ada prosesnya. Tahukah saudara, ada banyak nama-nama Tuhan dalam perjanjian lama. Engkaulah Baal Sebaot, engkaulah Jehovah Rafa, engkaulah Jehovah Jireh. Tahukah saudara, setiap nama-nama Allah itu berdasarkan pengalaman mereka, pengalaman individu mereka bersama Tuhan, dan selalu melalui proses yang tidak enak. Secara daging gak enak. Contoh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Banyak orang sekarang kalau lagi butuh duit tinggal teriak Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tahukah saudara bagaimana Abraham sampai berkata Jehovah Jireh? Abraham harus menyeret, harus membawa anak satu-satunya, anak tunggalnya Ishak yang dinanti-nanti puluhan tahun, di mana Tuhan sudah berjanji keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Baru dapat satu, tiba-tiba disuruh disembelih. Bisa gak bayangin perasaan Abraham saat itu? Abraham memilih taat, dan ada kambing domba pengganti. Di sanalah dia bilang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Lihat, ada proses sampai ke sana. Ada banyak orang dalam kesulitan. Tuhan, engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah pembuat mujizat, engkau Allah yang pernah membelah lautan untuk orang Israel. Oh betul. Tapi tahukah saudara, sebelum Tuhan belah lautan, Israel harus dikejar-kejar dulu sama pasukan Mesir. Tahukah saudara, kalau Israel nggak dikejar, Tuhan juga nggak akan belah lautan. Tuhan tidak pernah punya target sekedar menjadikan kita nyaman, tapi Tuhan mau menjadikan kita dewasa. Kalau bangsa Israel jalan santai, nggak dikejar, nggak ada belah lautan, ya udah jalanin aja sono. Nah sering kita mau lautan hidup kita dibelah oleh Tuhan, tapi kita menolak dikejar-kejarnya. Kita cuma mau yang enak doang. Tapi kita menolak apa yang menjadi proses Tuhan. Makanya Pengkhotbah 3 nanti baca di rumah aja, keren banget. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya biasanya temukan ini di undangan kawin, saudara. Ya, tapi saya harus beritahu, itu nggak ada urusan sama kawin mengawinkan. Tapi kalau saudara mau cantumkan itu ya boleh aja. Jangan langsung segala sesuatu indah pada waktunya. Lihat dulu dong dari ayat pertama. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi, ada waktunya sehat, ada waktunya sakit, ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Itu menggambarkan semua proses yang penting kita jalani bersama Tuhan. Kalau Tuhan ada di sana, baru muncul ayat yang ke-11. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ayat itu harusnya dibacanya gini. Rugi itu indah, untung itu indah, sehat itu indah, sakit itu indah. Kan harusnya gitu. Kalau kita menjalaninya semua bersama dengan Tuhan, maka semuanya indah. Orang yang mau dewasa, kalau tadi secara korporat untuk dewasa kita harus disentuh pelayanan 5 jawatan ya. Nanti Pastor Frankie satu saat pasti akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Tetapi itu intinya, kalau secara individu kita harus memilih proses, bukan hasil instan. Orang yang mau jadi dewasa tidak bisa memilih jalan pintas. Dia harus menghormati proses. Dia harus hidup masuk ke dalam proses itu. Yang kedua, kita harus memilih makanan keras.
Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Dengar baik ini, apa itu makanan keras? Makanan keras itu bukan khotbah-khotbah Temple Truth. Apa itu khotbah-khotbah Temple Truth? Itu khotbah-khotbah yang teriakin dosa orang. Bukan. Stop zina! Sambil suaranya lantang. Keras banget nih khotbah. Bukan itu. Bukan itu. Makanan keras itu bukan teriakin dosa orang. Bukan. Makanan keras juga bukan doktrin-doktrin yang complicated. Bukan. Makanan keras adalah kebenaran firman yang mengubah cara berpikir kita. Nah, jadi makanan keras itu bukan dosa-dosa yang meneriakin dosa orang atau kesalahan saudara. Jangan malas. Wow, keras banget itu khotbah. Bukan itu. Atau khotbah-khotbah dengan doktrin yang complicated. Allah kita adalah Allah yang transcendent, yang mendekati kita. Dan dia juga sekaligus Allah yang imanen. Sampai saudara bingung, itu bahasa kau dari mana? Bukan itu makanan keras. Makanan keras adalah firman yang mengubah cara berpikir kita, yang mengubah pertimbangan kita dari pertimbangan manusia menjadi pertimbangan Tuhan. Makanya tetapi makanan keras adalah untuk orang yang sudah dewasa, yang punya panca indera yang sudah terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Udah nggak ngomongin lagi dosa ini, dosa itu, tapi sekarang mau mengubah pertimbangan saudara. Satu ayat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 32, lalu kita selesai. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum, sebab besok kita mati. Kata antropon, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, buat apa aku berjuang melawan binatang buas di Efesus? Saudara, dalam perjalanan Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan. Bukan hanya berjuang, dia pernah kelaparan, dia pernah kapal karam. Dia tahu apa itu susah. Dia tahu apa itu dipenjara dan penderitaan. Tapi kenapa dia mau tetap berjuang? Sebab pertimbangan dia sudah dirubah. Kalau pertimbangan manusia, aku memilih, aku gak mau ambil jalan itu. Tapi sekarang pertimbangan dia bukan lagi pertimbangan manusia, tapi pertimbangan Tuhan. Makanan keras adalah kebenaran yang mengupgrade hidup kita dari berpusat kepada diri sendiri menjadi berpusat kepada Kristus. Dari kepentingan diri sendiri menjadi memikirkan kepentingan kerajaan Allah dan orang banyak. Kalau Paulus cuma mau hidup nyaman, hidup enak, dia gak usah berjuang lawan binatang buas, gak perlu pelayanan penginjilan, gak perlu. Apa relevansinya buat kita? Saya gak suruh saudara packing koper pindah ke Papua, ke pedalaman Himalaya, bukan itu. Tapi belajar, kita belajar, orang yang dewasa, orang yang memikirkan orang lain. Pindahkan pusat duniamu, bukan dirimu. Pusat semesta ini Tuhan, bukan kita. Dan hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Hatinya Tuhan selalu untuk orang banyak. Visi dari Tuhan tidak pernah untuk kepentingan pribadi. Visi dari Tuhan selalu menyangkut kepentingan orang banyak. Saudara boleh cari dari Kejadian sampai Wahyu. Visi Tuhan selalu menyangkut kepentingan orang banyak. Ada banyak orang mencari-cari visi, tapi ujungnya buat dirinya. Yusuf dijadikan Perdana Menteri, itu bukan hebat nih gue jadi Perdana Menteri. Enggak, itu menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Musa hebat nih gue jadi pemimpin, bisa bikin mujizat, tongkat, bisa belah lautan dan lain sebagainya. No, misinya Tuhan adalah membawa keluar umat Allah dari Mesir. Ada banyak orang sekarang yang klaim visi ini, visi itu, tapi nggak jelas. Ujungnya cuma dirinya dipermuliakan.
Kalau nggak supaya kelihatan punya karya hebat, atau meninggikan dirinya sendiri untuk merasa lebih rohani daripada orang yang lainnya, untuk merasa lebih VIP, lebih suci daripada orang yang lainnya. Kita ganti, pusat dunia kita jangan kita dong. Tuhan, yuk kita belajar untuk pilih hidup bukan untuk diri sendiri. Lakukan hal-hal yang sederhana dan mulai berpikir untuk orang lain. Musuh terbesar manusia di akhir zaman, kata Paulus, adalah mencintai diri sendiri. Itulah roh Kain. Roh Kain yang berkata, kan kalau saudara lihat kitab Yudas, ada 3 roh yang mengancam di akhir zaman. Spirit Kain, spirit Bileam, ya, dan spirit Korah. Spirit Korah bicara pemberontakan, spirit Bileam bicara materialisme, tetapi yang pertama adalah spirit Kain. Waspadalah terhadap jalan yang ditempuh Kain. Nah, kalau saudara ketemu kata jalan dalam perjanjian baru, saudara bisa ganti dengan lifestyle, dengan gaya hidup. Spirit Kain, lifestyle Kain, jalan Kain punya satu bahasa gini. Am I my brother's keepers? Waktu Tuhan tanya, di mana Habel? Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keepers? Dengan bahasa sekarang, EGP, emangnya gue pikirin. Spirit Kain adalah spirit yang egois. Belajarlah berpikir untuk orang lain. Ya. Makanan keras adalah kebenaran yang mengupgrade diri kita dari berpusat kepada diri sendiri menjadi berpusat kepada Kristus, dari memikirkan kepentingan diri sendiri menjadi memikirkan kepentingan kerajaan Allah dan orang banyak. Saya berdoa, Citygate, saya rindu saudara semua. Kalau lockdown sudah dibuka, saya mau segera mengunjungi saudara. Tapi sementara ini kita bertemu begini dulu, 1 bulan sekali. Saya pasti berbicara, membagikan isi hati Tuhan juga untuk saudara semua. Dan doa saya, Citygate terus bertumbuh secara komunitas, menjadi komunitas yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Dan secara individu, saudara yang tertanam di dalamnya, saudara juga memilih untuk menjadi dewasa. Dengan cara apa tadi? Memilih proses bukan hasil instan, dan memilih makanan keras. Mari kita belajar untuk memikirkan kerajaan Allah, memikirkan orang banyak. God bless you all. I miss you.